membuat data perusahaan, yaitu create, kemudian next. Nah, dari sini kita isi dulu formnya dengan data perusahaan yang akan kita buat. Dan ini udah selesai saya buat. Kemudian next. Dan kemudian kita accounting information dan kita masukkan tahunnya, kemudian last month yaitu Desember, kemudian awalnya itu Januari. Kemudian next, lalu next, kemudian kita pilih ke yang nomor 3, kemudian next, kita simpan dulu, change, kita simpan ke tempat yang ingin kita tuju. Save, kemudian next, kemudian comment center. Sebenarnya ini untuk membuat akunnya sendiri kita bisa membuat manual dan bisa melalui import, tapi karena saya tidak bisa diimport, jadi saya membuat akun manual, yaitu dengan akun dan akun list. Kemudian ini saya sudah membuat semua nama-nama akunnya, udah saya ketik. Tapi untuk caranya sendiri itu bisa ke new. Jika kita bisa milih itu untuk header atau detail account. Untuk aset sendiri, untuk header sendiri, pilihan akun tipenya itu ada aset, liability, equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Sedangkan untuk detail akunnya sendiri itu ada banyak, ada bank sampai other expense. Di sini saya ingin mencoba membuat detail account. Saya mau mencoba untuk bank ya. Di sini saya ingin mencoba 1220 ya, Bank BNI itu oke. Nah, bisa kan? Dan untuk aset, ini akun-akun liability atau kewajiban, ini equity atau modal, dan ini ada income, cost of sale, penjualan, expense, beban-beban, other income, pendapatan, dan other expense, beban luar usaha atau beban administrasi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat account neraca, account opening balance. Di sini saya sudah memasukkan data-datanya sesuai dengan soal, dan di sini juga saya ingin memberitahu bahwa akumulasi penyusutan saya buat minus. Dan saya ingin memberitahukan bahwa jika amount led to be location kalian 0, itu berarti kalian telah menyelesaikan neraca saldo ini dengan balance. Tuh, balance. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita membuat kartu piutang. Caranya ya sebenarnya ada dua, yaitu bisa masuk ke card file atau enggak langsung ke setup. Tapi di sini saya akan menggunakan cara dengan card file. Kita masuk ke card list,
Di sini sudah ada berbagai macam kartu. Di sini ada kartu utang dan di sini ada kartu piutang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana caranya membuat kartu piutang dan kartu hutang. Lanjut, langsung saja kita masuk ke new. Di sini kita klik nama perusahaannya CV Aneka Motor. Designation-nya itu company. Sedangkan jika di sininya perorangan, designation-nya itu individual. Kemudian kita enter. Kemudian kita isi C01. Kemudian kita beralih. Ini bisa diisi sesuai dengan soal. Kemudian kita masuk ke selling details. Di sini kita masukkan item. Kemudian in a given of days. Di sini. Kemudian di balance to days-nya kita masukkan 15. Dan untuk teks kodenya kita masukkan NT, not reportable. Kemudian freight teks kodenya juga sama, not reportable. Kemudian oke. Kita beralih ke supplier atau kartu hutang. Di sini saya juga sudah membuat kartunya. Kita coba lihat kartu punya itu supplier, kemudian destination-nya itu company, dan card ID-nya S1, kemudian nama perusahaannya PT Asri Buana. Kemudian kita masuk ke buying details. Di sini kita lihat bahwa proses layout-nya itu item, kemudian payment is due-nya a given of days, balance due-nya 30, kemudian teks kodenya NT dan freight teks kodenya NT, kemudian oke. Dan begitu pun selanjutnya. Di sini kita akan membuat kartu persediaan. Nah, di sini kita klik inventory, item register. Nah, berhubung di sini hanya ada satu dan saya sendiri sudah membuatnya, tapi tidak apa-apa, saya ingin menjelaskannya. Yaitu adjust inventory, kita klik, kemudian date-nya, kemudian kita sesuaikan, kemudian masukkan memo. Jika selesai, kita masuk ke item number, kemudian tanda panah itu kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan item numbernya, kita masukkan saja 1. Kemudian name-nya juga, namanya juga kita masukkan my versi. Nah, kemudian ada 3 titik di bawah, yaitu kita klik semua, kita samakan dengan account list. Kemudian kita masuk ke bank details, kemudian kita ubah teks kodenya dengan NT not reportable. Kemudian selling detailsnya juga sama, kita ubah dengan NT not reportable. Kemudian kita oke, cancel. Langkah selanjutnya ialah memasukkan jumlah barang, yaitu kuantitasnya itu 20. Kemudian user account-nya sendiri, lihat unit account-nya yaitu 52.000. Nomornya sendiri yaitu 1.040.000. Kemudian account di sini kita masukkan akun persediaan buku Mayop. Kemudian use account, kemudian oke. Kita kembali. Dari sini kita akan masuk ke jurnal penyesuaian atau trial balance.
kita masuk ke report, terus kemudian klik account. Nah, di sini kita melihat bahwa banyak account termasuk trial balance. Kita klik saja. Dan di sini kita display. Nah, sudah terlihat jurnal penyesuaian dari hasil data yang kita input tadi. Dari sini juga kita bisa melihat buku besar, yaitu General Ledger. Kita sesuaikan dulu tanggalnya, kemudian kita display. Nah, sudah terlihat akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.